Siap, Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Syarida sebagai pengamat dan timekeeper pada kegiatan kita sore hari ini. Sore hari ini kita akan menunai sesi praktik percakapan coaching untuk supervisi yang akan dilakukan oleh Ibu Disda sebagai coach dan Ibu Iin sebagai coachingnya. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta dan dapat melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan sesama rekan CGP. Untuk melakukan percakapan ini, yang perlu diterapkan adalah yang pertama, kehadiran penuh, kedua, mendengarkan secara aktif, ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, dalam percakapan coaching ini agar lebih efektif dan bermakna, jangan lupa untuk menggunakan alur Tirta yang terdiri atas tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Waktu untuk Bu Lisda dan Bu Iin adalah sekitar 10 menit. Nah, kepada Ibu Lisda dan Ibu Iin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Iin. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat sore. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi nih, bertemu. Nah, tadi Ibu Iin kemarin itu WA saya, katanya ada permasalahan yang ingin disampaikan. Nah, kira-kira apa sih yang Ibu Iin nih mau disampaikan nih pada hari ini gitu sama Ibu Iin? Iya, Ibu. Sebelumnya terima kasih waktunya ya, Bu Lisda, menyempatkan. Gini, Bu, saya itu mau bicarakan tentang anak-anak kami, murid-murid saya itu, secara umum saya ini dapat kayak pengaduan atau curhatan teman-teman guru. Kalau anak-anak kami ini kok sekarang kayaknya kurang terlibat ya dalam pembelajaran. Artinya itu kalau di dalam kelas itu cenderung pasif. Nanti kalau sekolah ada kegiatan itu juga kalau disuruh ayo siapa yang maju, misal lomba apa, itu juga diem aja misalnya gitu loh, Bu. Jadi partisipasinya dia itu rendah gitu loh. Saya ini bingung perasaan ini apa yang menyebabkan mereka ini nih. Kan kami pikir setelah pandemi mereka akan kesenengan gitu ya sekolah ya. Tapi kok ternyata keterusan diemnya, keterusan pasifnya. Nah, ini nih kenapa? Apa kurang paham materi kah? Atau apa ya strategi kurang macem-macem kah di kelas ini? Gitu loh, Bu. Itu yang pengen saya curhatkan sih. Oh iya, Ibu Iin. Jadi masalahnya tentang kurangnya minat belajar siswa ya, Bu Iin ya, dan pemahaman tentang materi yang kurang seperti itukah, Bu Iin? Enggak, Ibu. Seperti itu sih. Soalnya ya itu tadi kok minat mereka ini menurun padahal sudah masuk sekolah aktif gitu ya. Lainlah kalau pandemi dulu bisa alasan macam-macam. Termasuk juga partisipasi mereka ini juga kayaknya kurang. Ya itu tadi pikiran Nunu nih apakah kurang paham materi kah atau apa ya? Model-model belajar di kelas kurang menarik kah atau gimana gitu loh. Oh ya, jadi masalahnya anak kurang dalam hal belajar gitu lah. Nah, kalau kira-kira dari Ibu itu kalau dari skala 1 sampai 10 ketidakmampuan siswa itu dalam belajar itu seperti apa kalau dalam skala dari Ibu In? Kalau dari 1 sampai 10 ya, Bu? Nggih. Saya pikir antara 5-6 deh. Rata-rata nih, ada sih memang beberapa nggak bisa dipukul rata sih. Ada sih yang memang antusias banget, 9 ada. Tapi secara umum saya pikir 5 sampai 6. Tuh, jadi kan kurang banget gitu loh menurut saya. Oh iya, Bu.
Jadi kekuatan apa mungkin yang dari Ibu Iin miliki ini untuk melakukan perubahan dari pembelajaran yang akan Ibu Iin lakukan gitu untuk meningkatkan kemampuan siswa ini? Apa Bu ya? Saya pikir mungkin harus merubah strategi ngajar ya. Yang mereka ini sukanya apa? Kebetulan kan kapan hari dapat belajar berdiferensiasi nih. Kayaknya itu memang yang harus diterapkan. Beberapa memang sih sudah diterapkan dan memang yang mungkin itu anak-anak kena yang skala 6 ke atas lah. Tapi ya itu tadi kan nggak mungkin kan kalau di kelas ulun saja gitu kan. Soalnya beberapa teman juga ngomong kalau di kelas mereka anak-anak juga pasif. Jadi saya pikir itu sih mungkin menerapkan strategi belajar yang lebih apa meningkatkan minat anak untuk terlibat. Ya, benar sekali Bu Iin, kalau kita ingin pembelajaran itu untuk uh, melibatkan anak gitu. Nah, jadi kalau boleh saya tanya nih Bu Iin, dari percakapan kita nih harapan Ibu Iin tuh seperti apa nanti kalau sore hari ini? Saya itu pengennya itu Bu, dari sini nanti saya bisa apa ya? Mungkin ada strategi baru kah supaya bisa meningkatkan minat anak-anak buat terlibat dalam belajar, lebih terlibat dalam belajar atau lebih partisipatif gitu loh kalau ada kegiatan sekolah di kelas-kelas. Sebenarnya nggak melulu cuma kelas online aja sih, tapi Hmm. juga kelas teman-teman maksud online Hmm. gitu. Baik Bu. Apakah ada peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu Iin lihat gitu? Saya pikir ada ya Bu ya, peluang itu pasti ada. Kalau uh, kita memang benar-benar memenuhi kebutuhan anak buat belajar, tahu gaya-gaya anak untuk belajar, kayak belajar Hmm. dia, kebutuhan belajarnya kayak apa. Mungkin kalau itu kita penuhi, itu rasanya bisa aja sih menarik minat anak untuk belajar. Jadi nggak monoton aja, tapi bervariasi. Ya itu tadi kalau saya pikir menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya di kelas. Itu saya pikir bisa. Benar Bu, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu yang memang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Eh, Ini. Kalau dari Ibu In tuh bagaimana sih hambatan atau kendala yang mungkin nanti Ibu In temukan gitu ketika melakukan hal seperti ini? Mungkin hambatannya lebih pada karena ini nggak mungkin saya lakukan sendiri kan Bu. Nggih. Mungkin ada temen yang agak susah ya diajak untuk kayak ayo kita nyoba model ini misalnya atau strategi ini supaya anak-anak mengalami perubahan gitu. Jadi mungkin yang agak susah itu memang mengajak teman-teman sejawat kita ini untuk melakukan hal seperti itu. Terus di sisi lain bisa jadi apa ya, variasi-variasi dalam pembelajaran itu kan harus lebih banyak. Ya, mungkin itu sih hambatannya. Jadi harus punya banyak variasi belajar, penggunaan aplikasi-aplikasi teknologi yang bisa menarik perhatian siswa. Kayaknya saya harus lebih banyak tahu deh, gitu. Ya, media-media mungkin Bu In ya. Nah, jadi Iya. kalau yang dari sudah Ibu Iin sampaikan tadi, eh, seperti apa sih kira-kira rencana yang ingin Ibu lakukan lagi untuk kedepannya mungkin Bu? Mungkin itu ya Bu ya. Mungkin mau nggak mau saya harus berkolaborasi sih dengan teman-teman supaya mungkin saya akan ngajak teman masuk kelas atau sebaliknya saya masuk kelas mereka. Kemudian kita saling melihat mengajar dengan teknik-teknik yang baru, yang kayaknya melibatkan anak-anak itu seperti apa. Kayaknya seperti itu Bu, atau saya akan mempelajari banyak beberapa aplikasi yang menarik anak-anak. Kan selama ini saya cuma pakai Padlet, kemudian Jamboard untuk anak-anak. Mungkin kalau ada permainan pakai Kahoot kan, nah itu kayaknya perlu deh dicoba selain Quizzes untuk variasi. Kemarin kok saya lihat temen itu ada pakai Kahoot, oh, saya jadi pengen gitu kan. Mm-mm. Terus mungkin itu ya, apa ya, kayak berbagi praktik baik ya dengan teman-teman.
supaya kita dapat variasi mengajar di kelas, seperti Nggih. itu. Nggih, benar lagi, benar, Bu Iin, yang jadi yang Ibu rencanakan itu sudah sangat bagus sekali. Nah, dari yang rencana Ibu tadi, langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat bagus gitu. Bagaimana kira-kira dengan jangka waktu yang ingin Ibu Iin capai, jangka waktunya? Ini kan kebetulan masuk ujian kan Bu ya. Nggih. Mungkin setelah ujian itu kan ada masa masa kosong, itu mungkin saya harus berusaha mengulik informasi, strategi kah, atau aplikasi apa yang bisa menarik minat anak-anak. Dan kayaknya di Kombel itu harus lebih aktif deh, ngomong di Kombel kalau meningkatkan karena teman di Kombel ini tahu semua Bu, kalau minat Nggih. anak-anak kami ini menurun. Tapi yang perlu segera diungkapkan itu kayaknya gimana sih caranya atau strateginya supaya minat mereka ini meningkat. Kalau dari pembicaraan dengan Ibu tadi kayaknya nemu deh. Itu tadi Mm-mm. mencari macam ya. Kemudian sharing dengan teman-teman, Mm-mm. saling tukar-menukar. Mungkin itu yang akan segera ulun lakukan. Gitu. Bagus sekali Ibu Iin, benar. Bagaimana Ibu Iin nanti mengukur keberhasilan rencana Ibu ini seperti apa nanti? Untuk mengukur keberhasilan rencana Ibu ini, apakah Mengukurnya dilihat mungkin ada apa gitu nggih? iya, mengukurnya ini yang agak susah, Bu, ya. Mungkin bisa dilihat dari ini aja sih, kalau pas saya ngajar di kelas, antusias anak saat belajar gimana. Nggih. Atau nanti pas apa itu dengan teman-teman juga begitu. Kita harus saling melihat nih, gimana animo anak-anak di kelas, keterlibatan anak-anak saat kita belajar di kelas. Kan kalau kita yang mengalami sendiri tahu kan, Bu, oh ini yang biasanya tidur, ngantuk-ngantuk gitu ya. Mm-mm. Tapi sekarang ikut terlibat, misalnya gitu. Mungkin itu Bu ya, selain jelas nanti peningkatan nilai atau prestasi mereka, itu sebagai Nggih. acuan akhir ya. Nggih, itu sudah hebat sekali Bu In. Sudah banyak sekali rencana-rencana Ibu In untuk kedepannya menumbuhkan, meningkatkan untuk pembelajaran siswa. Itu yang langkah yang sudah Ibu In ambil itu sudah sangat tepat gitu. Saya setuju dengan ide dari Ibu Iin gitu. Nggih. Nah, Makasih Bu. dari yang sudah Ibu In rencanakan, kemudian dari apa sih yang ingin Ibu In tujukan kepada siswa ini, dukungan apa sih yang Ibu In butuhkan untuk melakukan komitmen nanti gitu? Apa sih yang dibutuhkan oleh Ibu In? Yang jelas dukungan dari pimpinan ya Bu ya, kepala Nggih. sekolah. Itu membolehkan kami mengeksplor untuk melakukan istilahnya sesuatu yang bermanfaat di kelas buat anak-anak. Karena terkadang nih kalau misalnya ngajak anak-anak keluar, itu pasti ditanya, "Kenapa ini kok di luar?" kan gitu. Padahal kan pada kelas ini tahu kan Bu, musim mungkin ini hujan, mungkin memang nanti Iya. akan ada di dalam. Tapi kayak kemarin panas macam-macam kayak gitu. Kok di luar kan gitu. Nah, mungkin ya itu saya harus menjelaskan. Selain menjelaskan, saya perlu dukungan. Juga termasuk fasilitas kayak WiFi yang lancar supaya saya gampang browsing-browsing macam-macam gitu ya. Selebihnya sih itu aja sih Bu, teman-teman jelas lah dukungan teman sejawat nih, saling sharing, berbagi, atau mungkin bahkan saling mengevaluasi ya Bu ya, gitu. Kesediaan mereka untuk ya saling merefleksi, terutama dengan saya, misalnya Iya. itu. Iya, itu ide yang bagus sekali menurut saya tuh untuk Ibu ini tuh. Eh, Kalau sudah ada rencana dan lain sebagainya yang Ibu ingin kembangkan gitu, tindak lanjutnya untuk setelah coaching ini kira-kira bagaimana kalau menurut Ibu Iin? Tindak Setelah lanjut coaching ini, coachingnya. saya pikir mungkin setelah ini ya saya jadi semangat sih, seolah-olah, setelah ngomong sama Bu Lisda ini kayak ada harapan gitu, bahwa ternyata, eee, mungkin ya kita memang gurunya yang harus aktif ya, Bu, ya, untuk mencari ini itu supaya melibatkan siswa. Jadi mungkin saya akan selain browsing, bertanya ke teman-teman, gimana sih cara supaya meningkatkan minat anak-anak nih, terus
mari kita segera bikin gitu. Kayaknya memang nggak sabar sih Bu untuk bikin. Seperti itu Ibu. Baik sekali Bu. Baik sekali Bu. Saya percaya tuh bahwa nanti Ibu In ini bisa nanti melaksanakan apa yang sudah Ibu In rencanakan. Nah, jadi jika misalnya ada perkembangan atau hal-hal yang masih nanti membutuhkan bantuan saya gitu, jangan ragu untuk Ibu In berbicara lagi kepada saya gitu. Semoga nanti Tentu Bu kedepannya Lisda. kita bisa menyelesaikan dan Ibu In bisa bekerja dengan suasana yang baik gitu ya Bu ya. Semangat untuk kita semua Ibu In. Nggih, terima kasih Bu Lisda waktunya. Tentu nanti saya akan hubungi Ibu. Bahkan mungkin Nggih. nanti saya curhat pencapaian saya sampai mana gayanya. Sama-sama Ibu In. Nggih Ibu, terima kasih. Nggih. Ya. Yang sudah melakukan kegiatan coaching pada sore hari ini, ya luar biasa tadi percakapan yang sudah Ibu Iin dan Ibu Lisda lakukan. Sudah sangat bagus kalau menurut saya karena sudah bisa menemukan solusi ya sesuai yang diharapkan oleh Koci. Sebagai pengamat ya saya melihat ada kehadiran penuh ya dari Ibu Lisda sebagai coach ya sudah bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian tidak memotong pembicaraan dan fokus mendengarkan menggunakan rasa dari keluhan atau permasalahan yang sudah disampaikan oleh Ibu Iin tadi. Untuk evaluasi coaching ini, bagaimana kira-kira perasaan Ibu Iin sebagai coaching setelah melakukan kegiatan coaching? Alhamdulillah Bu, kayak menemukan sesuatu, lega. Sudah lebih lega ya perasaannya. Iya, alhamdulillah. Kalau Ibu Lista sendiri sebagai coach, bagaimana perasaan Ibu? Oke, ini Bu nanti untuk refleksi dirinya itu tadi katanya Ibu Lida yang berdasarkan dari LMS yang kemarin ya Bu ya? Yang ada pertanyaan di merefleksi diri kita sendiri sebagai coach gitu ya, Nat tadi. Iya. Oh, berarti terakhir ya. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Iin dan Ibu Lida. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.